Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Prayogi. Sekarang untuk pembahasan di mata kuliah tune-up mesin diesel ya. Saya sebelum masuk ke tune-up-nya, kita akan mempelajari tentang karakteristik yang membedakan antara mesin diesel dengan mesin bensin ataupun mesin-mesin yang lain. Oke, kita langsung lanjut saja ke materi yang pertama. Perbedaan dengan motor bensin. Siklus dilihat dari siklus termodinamika, mesin bensin oto, mesin diesel, dan duel. Pembakaran yang satu menggunakan bantuan ignition spark atau busi, yang satu hanya menggunakan panas kompresi. Karena ya perbandingannya kompresinya sangat tinggi ya. Kecepatan beban AFR konstan, kalau yang diesel itu AFR yang variabel karena yang diukur yang diatur jumlah banyaknya bahan bakar yang disuntikan ke mesin. Rasio kompresi lah ini yang sangat-sangat membedakan antara mesin bensin dan mesin diesel. Bensin itu kompresi antara 6 sampai 12 atau mungkin ada yang 14 lah, maksa 14. Tapi untuk yang diesel itu minimal 12 sampai 22. Kenapa kok harus lebih tinggi? Karena ya pada dasarnya karena mesin diesel itu butuh panas kompresi untuk proses penyalaan. Jadi ketika bahan bakar disemprotkan ke ruang bakar dengan kondisi suhu kompresi udara itu sudah tinggi, maka akan langsung terjadi ledakan. Tekanan kan maksimum kompresi, tekanan maksimum Bmap sekitar bisa dilihat lebih besar yang diesel, rata-rata hampir semuanya lebih besar dari yang diesel. Kecepatan operasional lah ini yang membedakan. Karena kompresinya tinggi, jadi RPM mesinnya, rotasi mesinnya menjadi kecil. Untuk bensin itu bisa 6.000, 12.000, 10.000 RPM. Kalau diesel hanya kecil mas, ya bisa 6.000 bisa untuk mobil-mobil sekarang. Tapi kalau yang 10.000 RPM, 12.000 RPM kemungkinan nggak ada. Ya mungkin buat apa juga, karena karakteristik diesel itu torsi besar di RPM rendah. Itu hubungannya sama kompresi ya. Jadi nggak perlu RPM tinggi, dia bisa mencapai torsi maksimal. Jadi makanya diesel cenderungnya RPM rendah, tenaga sudah keluar semua. Prinsipnya kerja diesel yang pertama biasa langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha lah ini combustion itu untuk diesel diawali dari proses penginjeksian bahan bakar. Ketika bahan bakar diinjeksikan, maka di situ mulai proses pembakaran. Nggak ada spare part, nggak ada busi, nggak ada. Cuman biasanya kalau di diesel itu ada busi pijar sebagai pembantu ketika awal start pertama. Ataupun bentuknya berbeda ya antara busi pijar dengan busi bensin. Yang terakhir langkah 2. Nah, di sini untuk pengontrolan mesin diesel itu berbeda dengan mesin bensin. Pengontrolan dalam artian sini bisa dilihat ya. Ini untuk diesel itu yang dikontrol banyaknya bahan bakar yang disuntikan. Kalau di gas makin banyak, gas dilepas makin sedikit. Kalau mau matikan cut off bahan bakar. Kalau di engine bensin gasolin itu yang diatur jumlah udara yang masuk pada mesin. Intake throttle-nya ini diatur besar kecil terserah. Bahan bakar itu mengikuti sesuai jumlahnya udara yang masuk. Cuman sekarang untuk yang diesel itu berkembangnya sangat pesat
banyak sekali pengontrolan yang terbarukan. Ada yang model cut off di sini, ada yang model cut off di intake, ada yang model membocorkan kompresi, ada sekarang ini injeksi mekanis, ada yang sekarang tambah elektrik. Ini berkembang ini. Ya, kita sebenarnya kalau melihat perkembangan teknologi itu sebenarnya terceminnya itu ke perkembangan konsumen. Konsumen itu lebih suka beli yang diesel atau yang mesin. Kalau di masa sekarang ternyata banyak penggemar diesel, otomatis ini akan dipres ke teknologi yang mutakhir itu pengembangannya akan banyak. Tapi ada kalanya diesel ini kalau saya itu melihat cukup delay lama. Itu terakhir yang masih bertahan di diesel yang terkenal itu Panther, Kijang LGX, L300. Setelah itu pengembangan berhenti, akhirnya keluar lagi Fortuner. Nah, itu baru ada pengembangan baru. Mulai adu teknologi. Nah, yang ini ya ini gasolin, siapa yang nggak suka mesin ini, cuman ternyata terkendalanya antara diesel, gasolin terkenal lebih boros ditimbang diesel. Lanjut. Untuk proses pembakarannya, nah ini bisa dilihat di sini kompresi, air temperatur perbandingannya. Semakin besar kompresi maka suhunya akan semakin tinggi udaranya. PV NRT kembali lagi perbandingannya. Di sini nih untuk grafik combustion prosesnya masih sama seperti di bahan bakar bahan bakar bensin, cuman kalau bensin diinjeksi di sini, terus di sini ignition baru ledakan. Kalau diesel ya bukan diblok. Ini yang perlu diawasi terkadang karena mesin diesel itu cenderung terasa getarannya dan agak kasar. Orang alam kadang tidak bisa membedakan antara knocking dan getaran atau bising normal pada mesin diesel. Nah, itu yang mungkin kalian harus ini berdasarkan pengalaman antara membedakan kasar knocking, mesin kasar knocking atau mesin kasar memang karena mesinnya yang sudah aus. Jadi ini karena pembakarannya itu mundur. Yang seharusnya menyala di sini, grafik naik ke sini. Nah, ternyata sudah menurun baru terjadi pembakaran. Ini yang knocking ini yang harus diperhatikan. Normal kombusennya hitam, harusnya normal. Nah, ini ada lonjakan ledakan yang berlebih, ini bisa merusak mesin. Oke, cukup itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.